Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Biar sekarang langit dan bumi memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Siap langit dan bumi terus memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami.
Visi GB Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Kau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita bersyafaat, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, buat Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pandemi ini akan segera berakhir Tuhan Yesus. Kami berkatakan pandemi ini keluar dari negeri kami. Krisis ekonomi keluar dari negeri kami Tuhan Yesus. Juga tidak hanya negeri kami, juga buat bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya akan ada kebangkitan terjadi buat setiap bangsa-bangsa, secara khususnya buat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, semua jajaran. Kami percaya ada terang kasih karunia Tuhan, ada roh takut akan Tuhan yang Kau limpah-limpahkan buat pemimpin kami agar membawa bangsa kami ini keluar dari pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kota kami, kota Depok Tuhan Yesus. Kami percaya kota kami akan menjadi kota berkemenangan Tuhan. Kota kami akan menjadi reruntuhan yang bangkit kembali Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan Yesus kebangkitan terjadi di kota kami Tuhan. Tuhan lawat kota kami Tuhan. Tuhan lawat kota kami Tuhan Yesus. Kau berkati pemimpin kota kami Tuhan Yesus, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota beserta jajaran semuanya Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus penuaian terjadi Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan juga Kau tambah-tambahkan untuk pemimpin kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan Yesus, Pak Niko Nyotoro Harjo, beserta keempat para wakilnya Tuhan. Kami percaya Engkau tajamkan terus visimu Tuhan Yesus. Kau terus tajamkan visimu Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan melihat Tuhan Yesus visi yang lebih tajam lagi Tuhan. Di 2020 ini new dimension Tuhan Yesus terjadi Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak jiwa akan dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan selalu senantiasa sempurna untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus Paniko. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan juga Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk Gembala Rayon 9 Pak Yongki Tovan Wijoyo Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, melalui penggembalaan hamba-Mu kami akan melihat Tuhan Rayon 9 dijamah. Rayon 9 akan mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini kami di dalam pandemi, kami akan melihat Tuhan Yesus pertumbuhan jiwa-jiwa terjadi buat Rayon 9 Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu dan kedua wakilnya, kesehatan, kekuatan Tuhan sempurna terjadi atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Riki Momongan Tuhan Yesus. Tuhan, bukan suatu kebetulan Kau tempatkan hamba-Mu di gereja kami Tuhan. Kami juga akan melihat Tuhan Yesus kebangkitan generasi Yeremia terjadi melalui tempat kami Tuhan Yesus. Kebangkitan atas gereja-Mu Tuhan Yesus, GB Ebenezer Simpangan, terjadi melalui penggembalaan hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus beserta Ibu Rebona wakilnya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan terus yang sempurna Engkau nyatakan buat hamba-Mu Pak Riki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus,
Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu dan orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Kami perkatakan, hai Engkau yang sakit, Engkau sembuh saat ini juga. Hai Engkau yang berbeban berat, Engkau dilepaskan saat ini juga. Hai Engkau yang butuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan saat ini juga. Kami akan melihat mukjizat terjadi Tuhan Yesus. Mukjizat terjadi Tuhan Yesus. Buat hamba-hamba-Mu, buat anak-anak-Mu, buat jemaat-jemaat-Mu, buat setiap semua orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami percaya ada impartasi kuasa Tuhan mengalir Tuhan Yesus melalui puji-pujian, penyembahan dan firman yang kami dengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan Yesus kami berdoa buat generasi Yeremia di Indonesia dan juga secara khususnya di Korea Selatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat pergerakan itu terjadi di Korea Selatan Tuhan. Kami perkatakan Korea Selatan bangkit, generasi Yeremianya bangkit Tuhan Yesus. Kami akan melihat pertumbuhan jiwa juga besar-besaran terjadi Tuhan Yesus di Indonesia dan juga di Korea Selatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita menyembah Tuhan. Allah Allah kami yang kudus Tuhan. Allah Allah kami yang kudus Tuhan Yesus. Hanya orang yang bersih kaki dan tangannya Tuhan yang layak masuk gunung kudus-Mu Tuhan. Sebab kudus Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga menyembah Tuhan. Tuhan dalam hadirat, perhiasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku
seperti-Mu. Karena di dalam-Mu Tuhan Yesus kami dapat kekuatan Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapatkan kemenangan Tuhan. Karena hanya di dalam kekudusan-Mu Tuhan kami terima mukjizat kesembuhan. Kami terima mukjizat kelepasan. Kami terima mukjizat daripada belenggu-belenggu kami Tuhan. Yes Lord. Yes. Terima mukjizat sekarang. Yes. Terima mukjizat sekarang. Yes. Mukjizat kesembuhan terjadi. Percaya dapat kemuliaan kuasa salibnya, menjadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Percaya dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang di dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus kami dapatkan kekuatan Tuhan. Dalam Yesus percaya
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengerti firman Tuhan. Biar ini menjadi lagu pengharapan buat setiap kami. Jadi kekuatan buat setiap kami. Saat ku lemah tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan nyata sempurna. Firman-Mu yang telah Kau nyatakan, rancangan-Mu pasti yang terindah. Beriku pengharapan
Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana Tuhan telah menyertai kami Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberikan kepada kami Tuhan pengertian-pengertian tentang penyakit COVID-19 ini, dan kami juga akan membaca dan kami juga akan merenungkan bagian-bagian firman-Mu Tuhan, dan kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam sosialisasi COVID-19. Menurut data COVID-19 7 Agustus 2020, data COVID-19 ini di Indonesia ada 121.226 orang, dan juga yang sembuh 77 orang 557, dan yang meninggal 5.593. Di DKI Jakarta ada 24.521 orang yang menderita, dan juga yang sembuh 15.201 orang, dan yang meninggal 922. Di Jawa Barat ada 7.147 orang yang menderita COVID-19, dan juga yang sembuh ada 4.315 orang, dan yang meninggal 221 orang. Di Depok ada 1.383 orang, dan juga yang sembuh 1.023 orang, dan yang meninggal 51 orang. Pandemi ini adalah lebih besar dari epidemi, lebih besar dari wabah, lebih besar dari kejadian luar biasa, dan sangat luas dan sangat mencekam. Jadi kalau pandemi berarti seluruh dunia menderita. Data terbaru masih ada 186 pasien lagi yang sedang mengidap COVID-19. Dari 11 kecamatan di Kota Depok ini, ada 7 kecamatan di Kota Depok yang menjadi zona merah, antara lain Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Beji, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cipayung, dan juga Kecamatan Cilodong. Kota Depok masuk zona merah COVID-19 nasional karena kasus aktif COVID-19 naik 65% atau sebanyak 123 pasien. Penyebaran virus adalah kontak langsung dengan penderita COVID-19 dan juga droplet infection, yaitu melalui batuk, melalui bersin, dan bicara. Kita tidak boleh memegang muka, hidung, mata, dan benda-benda sekitarnya. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga jarak atau physical distancing, memakai masker, tidak berkerumun, dan mencuci tangan. Penelitian di Universitas Cambridge ada 3 strain virus, yaitu tipenya A, B, dan C. Tipe A yaitu 1 amino acid, jadi gejalanya seperti flu biasa. Itu ada di Indonesia dan juga Amerika Serikat dan Australia. Tipe B adalah ada 4 amino acid, yaitu 1 berubah menjadi 4, dan ini ditemukan di Wuhan dan Amerika Serikat. Dan yang tipe B ini dan juga tipe C sangat berbahaya. Mari kita akan melihat gambar grafik kasus COVID-19 di Kota Depok sejak PSBB, dan juga video breaking news update 7 Agustus 2002 dari kompas.com. Dan juga kita melihat kembali bagaimana kita melihat penyebaran melalui droplet dengan kecepatan batuk, bersin, dan bicara. Oke, fans Indonesia, kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi terkait video yang berasal dari Jepang ini. Jadi video ini kalau kita lihat ya, video ini bercerita tentang percobaan menggunakan kamera kecepatan tinggi tercanggih di dunia saat ini yang bisa menangkap pergerakan partikel dari mulai 0,1 mikrometer sampai dengan 1/10.000 mm. Pertama, kita lihat ada adegan percobaan dengan bersin.
Cipratan partikel yang terbang terlihat secara kasat mata adalah droplet sebesar 1 mm dan langsung jatuh ke lantai. Saat lihat bersin tadi dengan kamera berkecepatan tinggi, titik-titik cipratan partikel yang terlihat sebesar 1/100 mm. Tapi sebelum itu, mari kita subscribe ke channel Naldo Frames supaya kita bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Setuju? Dilihat dari sudut yang berbeda, karena sangat kecil dan ringan, terlihat partikel mengambang di udara. Ini adalah wujud cipratan mikroskopik atau microsplash. Kemudian, adegan kedua ketika orang berbincang-bincang. Seperti kita tahu, cipratan mikroskopik dikeluarkan pada saat bersin. Saat kedua orang berbincang seru, bisa terlihat bahwa banyak cipratan mikroskopik yang berterbangan. Dapat terlihat di antara dua orang yang terus berbicara, cipratan mikroskopik tersebut tidak menghilang begitu saja. Masih belum ada yang mengetahui seberapa besar peran cipratan mikroskopik ini dalam penyebaran penyakit. Namun, menurut Prof. Takeda, untuk menyatakan pengaruh cipratan mikroskopik ini tidak dapat diabaikan. Profesor Kazuhiro Takeda dari Toho University, di dalam cipratan mikroskopik terdapat virus-virus yang hidup. Jadi, saat kita melakukan percakapan jarak dekat dengan suara kelas seperti di video percakapan tadi, cipratan mikroskopik berpindah dari seseorang dan bisa terhirup oleh lawan bicaranya dan memperluas penularan. Adegan berikutnya adalah dua orang peneliti di ruangan di Kyoto Institute of Technology. Dalam ruangan tertutup dengan berventilasi yang buruk, resiko penularan lewat cipratan mikroskopik bertambah tinggi. Ruang penelitian ini mencoba membuat simulasi pergerakan cipratan mikroskopik di ruangan dengan ventilasi yang buruk. Simulasi dilakukan dengan situasi ruangan tertutup, layaknya kelas, dan di dalamnya ada 12 orang. Dibuat simulasi dengan kondisi satu orang batuk sekali, terlihat kurang lebih 10.000 partikel terbang bebas dengan ukuran yang berbeda-beda. Untuk cipratan yang berukuran lebih besar, digambarkan dengan yang berwarna hijau, bisa terlihat dalam 1 menit jatuh. Namun, cipratan mikroskopik yang berukuran jauh lebih kecil berwarna merah tetap melayang-layang di udara. Simulasi berikutnya hanya melihat pergerakan mikropartikel berukuran kecil saja. Dalam 5 menit, 10 menit, setidaknya dalam 20 menit partikel mikroskopik masih bertahan di dalam ruangan. Menurut Associate Profesor Masashi Yamakawa dari Kyoto Institute of Technology, dalam ruangan tertutup, pergerakan udara bisa dikatakan minim, sehingga dalam waktu yang lama, mikropartikel tidak bisa bergerak kemana-mana, jadi tetap berada di dalam ruangan. Ada langkah-langkah yang dapat diantisipasi untuk menekan pergerakan cipratan mikroskopik. Untuk hasil yang efektif, buka jendela lebar-lebar untuk mengganti udara. Saat membuka jendela lebar, cipratan mikroskopik yang ringan dan berukuran kecil akan mengalir keluar. Sangatlah penting untuk sedapat mungkin membuka dua bukaan jendela agar udara dapat mengalir di antaranya. Setidaknya, lakukan sejam sekali agar dapat mengalirkan udara dan meringankan kemungkinan terjadi resiko penularan ruangan tertutup. Gejala yang ditimbulkan COVID-19 adalah batuk, pilek, demam, pusing, tidak hanya yang tersebut di atas saja. Gejala-gejala hanya seperti masuk angin dan juga pusing itu sudah terinfeksi. Sakit perut atau diare itu juga bisa.
sudah terinfeksi. Pasien usia lanjut di atas 50 tahun disertai penyakit komorbid yaitu penyakit hipertensi, DM dan lain-lain, dan anak-anak sangat rentan. Sekarang tidak ada lagi pemeriksaan rapid test ya. Jadi diagnosa pasti adalah dengan pemeriksaan real time PCR yaitu swab tenggorok. Penting pada saat itu orang sudah terkonfirmasi kalau dinyatakan positif ya. Pemeriksaan PCR positif maka diagnosa terkonfirmasi COVID-19 dan itu harus dilaksanakan pemeriksaan laboratorium darah seperti leukosit, limfosit. Kalau misalnya limfosit rendah, monosit, neutrofilnya turun atau rendah, itu menyatakan bahwa daya tahan tubuhnya sudah turun dan harus dirawat. Tata laksana kasus COVID adalah suspek, OTG, dan kontak erat. Konfirmasi probable. Pada kasus suspek dengan gejala demam, ISPA, riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi tanpa gejala asimptomatis. Isolasi mandiri 10 hari sejak pengambilan spesimen RT-PCR, kemudian didiagnosa terkonfirmasi. Pada kasus suspek tanpa gejala tidak dilakukan real time PCR lagi. Pada kasus kontak erat, orang dengan kontak tatap muka tidak pakai APD dengan yang terkonfirmasi. Itu harus diisolasi 10 hari ditambah 3 hari setelah tidak menunjukkan demam, ISPA, dan yang lain-lain. Istilah OTG atau EDP atau PDP, gugus tugas COVID-19 Kota Depok mengganti istilah OTG, ODP, PDP dengan perubahan istilah itu dengan OTG menjadi kontak erat, PDP dan ODP menjadi kasus suspek, kemudian terkonfirmasi dan probable. Ya, ini suatu istilah baru. Kalau kontak erat adalah orang-orang yang punya riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19 atau yang memberi perawatan langsung terhadap kasus probable. Kasus suspek adalah memiliki gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, dan pneumonia berat ya. Pneumonia itu sesak napas ya. 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, dia memiliki gejala ataupun dia pernah perjalanan keluar kota atau misalnya keluar dari wilayah Indonesia dan transmisi lokal dan memiliki kontak dengan pasien COVID-19 yang terkonfirmasi. Yang terkonfirmasi adalah dinyatakan positif COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan RT-PCR. Yang probable adalah suatu kasus yang suspek, yaitu ISPA berat atau pneumonia atau orang yang sudah meninggal dengan gejala COVID atau belum ada hasil PCR-nya. Kasus probable adalah kasus konfirmasi dengan gejala berat, kritis, akan dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR 1 kali, hasilnya negatif. Isolasi bertambah 3 hari setelah itu tidak menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Pengobatannya adalah azitromisin 500 mg, kloroquine, acetalmivir itu obat antivirus dan ada juga beberapa obat antivirus lain, dan vitamin C, D, dan E, dan berjemur 15-30 menit. Akan ada vaksin yang saat ini masih dalam uji klinis fase 3. Fase 1-2 sudah selesai, sekarang fase 3 yaitu dicobakan ke manusia. Daya tahan tubuh yang sangat penting ya. Tidur tidak terlalu larut dan makanan bergizi seimbang ya. Klaster-klaster di mana banyaknya berkumpul virus. Satu di kendaraan umum seperti busway, kereta, KRL. Kenapa? Karena dia tertutup dan ber-AC. Kantor-kantor ya, restoran, asrama-asrama, masjid, gedung-gedung gereja. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Ada waktu-waktu tertentu untuk membuka jendela dan mematikan AC. Harus ada ventilasi di restoran dan juga di asrama. Penuhi para protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, memakai hand sanitizer. Bila ada yang masuk gedung, jaket, sepatu dimasukkan ke dalam kantong atau plastik atau disemprot desinfektan.
Kelompok resiko yang tinggi adalah pada usia 60 tahun ya, memiliki penyakit penyerta komorbid ya, namanya penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes, paru-paru, asma, PPOK, dan juga kanker, gangguan kekebalan tubuh, autoimun dan lain-lain, dan kegemukan. Anak-anak 1 sampai 12 tahun sulit untuk diam ya. Karena anak-anak usia 1 sampai 12 tahun itu sulit diam ya, resiko berpelukan ya. Jadi kalau anak-anak kan lari-larian berpelukan lah kepada orang-orang atau kepada mama papanya dan yang lain. Resiko bersentuhan, mengusap mata, sulit menerapkan jarak dan mudah tertular. Bagaimana gereja Ebenezer Simpangan mempersiapkan masuk dalam ibadah offline? 1, minta masukan dari PD GBI, terutama epidemiologi penyebarannya ya, COVID di daerah sekitar gereja ya. Kemudian pastikan sudah mengantongi surat dari gugus tugas ya. Yang ketiga, pastikan petugas yang terlibat sehat ya, pengerja gereja, bila memungkinkan bebas COVID, hasil dari webinar pejabat gereja BPH GBI. Yang keempat, menyiapkan segala yang diperlukan mengenai protokol kesehatan di dalam gereja dan di luar gereja, akan dibicarakan masing-masing rayon dan ranting. Yang kelima, sampai saat ini ibadah GBI masih ibadah secara online. Nanti kita akan menyaksikan video protokol kesehatan ibadah di dalam gereja ya. Kemudian resiko penularan COVID-19 bila tidak memakai masker. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan
Virus COVID ini dapat menempel di mana saja, ya. Virus COVID ini menempel di aluminium, ya, selama 2 jam. Dia bisa bertahan virus itu selama 2 jam di aluminium, ya. Rel, tangga, grendel pintu, ya. Kemudian di sarung tangan bertahan 8 jam, ya. Rajin-rajinlah mengganti sarung tangan, itu biasanya di perawat atau suster atau dokter. Dan juga tidak menutup kemungkinan adalah sekarang adalah kalau kita pergi ke restoran ataupun ke yang lain, kita harus memakai sarung tangan plastik, dan sehabis kita belanja atau segala macam, sarung tangan plastik itu kita buang, ya. Kita tidak pakai lagi, setelah itu kita cuci tangan kita lagi. Kemudian di kayu atau di gelas, dia bertahan selama 14 hari. Oleh sebab itu kita harus rajin-rajin membersihkan kayu dan gelas dimanapun juga. Kemudian kertas, dia akan bertahan 5 hari. Jadi kertas, kalau ada yang kertas-kertas di sekitar kita, buanglah itu. Kalau misalnya ada yang penting-penting, kita catat lagi ataupun yang lain, ya. Bahkan kita harus menyingkirkan semua-muanya yang ada kertas-kertas sekitar kita, yang 1 hari ini ada bersama-sama dengan kita. Yang selanjutnya bukan hanya menularkan dari droplet saja, tapi dari bahan-bahan seperti aluminium, sarung tangan, kayu, gelas, kertas, dan yang lain-lain. Sekarang bagaimana dan seberapa banyaknya orang menjadi sakit atau tertular? Ya, kita memerlukan 1000 partikel virus untuk menularkan kita. Setiap orang yang terkonfirmasi COVID-19, ya, mengeluarkan 200 partikel virus saat orang itu bernafas. Kalau kita bernafas, ya, perlu 50 menit tertular saat orang itu dekat dengan kita, hanya bernafas, ya. Kalau orang tersebut berbicara, itu 200 partikel virus per menit akan tersemprot. Cukup 5 menit untuk ditularkan, untuk tertular dengan orang yang tidak memakai masker. Kalau dia bersin atau batuk, yang keluar adalah 200 juta partikel, ya, yang keluar dari bersin dan batuk, ya. Bila ada AC di belakang orang tersebut, maka partikel virus itu akan berputar-putar. Mengapa ruang AC berbahaya? Karena partikel berputar-putar. Oleh karena itu, ada waktu-waktu jeda untuk membuka jendela, ya, atau membuka kaca, ya, untuk bisa ada aliran udara yang masuk dan yang keluar. Untuk menghentikan pandemi adalah dengan memutuskan rantai penularan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menderita COVID, sebaiknya dia isolasi mandiri. Kenapa? Untuk memutuskan rantai penularan, supaya dia ini isolasi mandiri 14 hari. Kenapa 14 hari? Kita kalau misalnya dia tidak ada gejala yang lain, ya bisa bebas, ya, bisa bebas. Kalaupun ada, dia harus memeriksakan kembali swab tenggoroknya. Kemudian kalau dinyatakan dia negatif, dia bisa keluar dari isolasi mandirinya. Menjaga kesehatan diri bagian dari memutuskan rantai penularan, ya. Yang selanjutnya kita harus hati-hati, kewaspadaan yang tinggi serta jangan mengabaikan adalah sikap kunci yang akan menyelamatkan semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita semuanya. Pada saat ini kita masuk di dalam masa-masa pandemi ini, di mana di luar sana banyak sekali hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita tawar hati. Karena apa? Karena di luar sana memberikan kepada kita hal-hal yang membuat kita tidak bebas, ya, tidak bebas untuk melakukan aktivitas di luar, ya, untuk melakukan aktivitas di luar. Oleh sebab itu, kita ada di dalam rumah, ya, kita ada di dalam rumah. Dan juga kalaupun ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, silahkan bekerja, tapi tidak terlalu ada di luar. Tapi saat ia pergi ke luar atau ke kantor, ia juga masuk ke dalam ruangan. Dan di dalam ruangan itu kita juga tidak bebas kemana-mana, ya, kita tidak bebas kemana-mana. Kita tahu itu bukan hal-hal yang membuat
kita seperti itu. Tapi itu adalah Tuhan, ada rencana Tuhan supaya kita tetap diam, ya, tetap kita diam di dalam ruangan. Kenapa diam di dalam ruangan? Supaya kita dapat merenungkan, ya, merenungkan apa? Merenungkan firman Tuhan, ya. Lebih lagi kita harus lebih lagi mengenal akan Tuhan. Suatu kali waktu saya melaksanakan isolasi mandiri, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak iseng-iseng untuk kamu ada di dalam rumah terus, untuk dalam rumah. Tuhan punya rencana, yaitu apa? Kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau dikenal oleh anak-anaknya. Tuhan mau dikenal oleh anak-anaknya. Saat-saat seperti ini kadang-kadang orang-orang Kristen juga sering pergi ke gereja, ya, sering melaksanakan persekutuan, sering memuji-muji Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan, ya. Tapi dia tidak mengenal Tuhan. Kita lihat tentang Nikodemus, seorang ahli Taurat, ya. Dia tuh orang yang beragama, orang yang membaca firman Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia malam-malam pergi menjumpai Tuhan, mau tahu siapakah engkau, ya. Jadi kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya. Seperti teman saya, teman-teman saya tiba-tiba suatu hari dia sesak, kemudian dia memeriksakan diri, kemudian hasil foto ronsennya dia mengidap penyakit kanker yang tiba-tiba dia harus di rumah sakit. Saat saya dihubungi bahwa kita harus berdoa untuk dia, ya, berdoa untuk dia, dan Tuhan berbicara dengan dia apa? Tuhan hari-hari ini mau supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dia menyadari akan hal itu, sehingga hari-hari ini dia lebih lagi membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita tahu sekarang apa yang terjadi. Sel-sel kanker yang menyerang tulang-tulangnya itu, tiba-tiba dia merasa sehat, ya. Tadinya dia tidak bisa sedikit pun bangun. Karena apa? Karena sel kankernya itu sudah menyerang tulang-tulangnya, sehingga kalau sedikit bergerak kropos. Tapi puji Tuhan, saat dia membaca, merenungkan firman Tuhan, mengenal Tuhan dari firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia sekarang sudah bisa duduk. Tadinya tidak duduk. Sekarang dia sudah bisa duduk dan sekarang sudah bisa belajar jalan. Karena apa? Karena dia membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan di dalam Efesus 15 ayat 19. Kita baca Efesus 1 ayat 15 sampai 19. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan padamu roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Di ayat 17, Ia meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus itu Bapa, supaya Ia memberikan pada kamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Melalui kesetiaan kita beribadah, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita diajarkan Roh Kudus untuk kita memiliki pengenalan akan Tuhan, ya. Dan banyak dari kita cuma tahu firman Tuhan, ya, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan, ya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, di Yakobus 1 ayat 22 sampai 26. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di dalam cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi
atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia dengan perbuatannya. Jadi di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, di atas batu apa artinya? Tuhan di rumah itu diuji oleh hujan, ya, atapnya diuji oleh hujan. Ya, hujan itu adalah hujan kesulitan, hujan kesusahan, dan diuji atapnya apakah ia kuat. Ya, kemudian rumah itu diuji temboknya, di sekeliling, bicara perlindungan kita. Di rumah diuji fondasinya yang biasa oleh banjir. Ya, fondasi kita kuat nggak untuk kita menghadapi banjir, ya? Dan firman Tuhan saat ini memberikan pada kita bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 kita mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah kamu yang berbuat kejahatan. Tuhan mau supaya setiap orang yang berseru pada Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam surga, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Setelah kita mengenal Tuhan, apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu kita harus mengucap syukur, karena ada kuasa di dalam mengucap syukur. Ucapan syukur membawa kita di hadapan hadirat Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 100, kita baca di dalam Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Sebab Tuhan itu baik, kasihnya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Semakin hati kita berlimpah syukur, maka semakin besar kebaikan Tuhan. Ya, gantilah kata-kata keluh, kesah kita, sungut-sungut kita, ngomel kita menuntut, ganti dengan kata-kata yang lain, dengan ucapan syukur. Yang kedua adalah ucapan syukur melahirkan mujizat pelipat gandaan. Kalau kita baca dalam Yohanes 6 ayat 8 sampai 14, ya. Kita baca Yohanes 6 ayat 8 sampai 4. Seorang murid, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Ya. Waktu itu Tuhan Yesus akan memberikan makan 5.000 orang, ya. Yang ada cuma 2 ekor ikan dan 5 jelai roti. Ya, kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, 5.000 laki-laki banyaknya. Terus lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang, ya, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang itu makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, hanya 2 ekor ikan dan 5 roti Tuhan memberkati. Ya, seberapa yang ada padamu hari-hari ini, ya, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Ya, Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Apapun yang ada di tangan kita,
Apapun yang ada di tangan kita, walaupun sedikit, minta berkat dari Tuhan. Percaya, sisanya 12 bakul. Ya, nikmati, pakailah hati yang penuh ucapan syukur. Ya. Yang ketiga, ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Di dalam Yohanes 40, di dalam Yohanes 11, ya. Kita banyak membaca firman Tuhan, ya. Yohanes 14 ayat 40. Karena kita tiap hari membaca firman Tuhan, ya. Setiap hari membaca firman Tuhan. Kalau saya membaca firman Tuhan pagi, ya, pagi setelah kita ibadah mesbah keluarga dengan anak-anak, saya membaca firman Tuhan. Karena saya membaca firman Tuhan 1 jam, ya, membaca. Kalau pagi saya membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Malamnya saya membaca dari Perjanjian Baru, ya. Nanti habis deh lama-lama, ya. Ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ya, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, biarkanlah ia pergi. Kita harus percaya dan tetap mengucap syukur. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang keempat, ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan kita. Di dalam Mazmur 57, kita baca lagi. Di dalam Mazmur 57, ayat ke-7 sampai dengan ke-11. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermasyhur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Di dalam mengucap syukur, kita menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan fajar. Dan pemulihan atas pergumulan hidup kita pasti akan terjadi, ya. Seperti firman Tuhan di atas. Seperti firman Tuhan di atas. Mari, seperti Hosea 6 ayat 3 yang mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Amin. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kepada kita kekuatan, membangkitkan iman kita, supaya kita mengenal Tuhan lebih lagi, dan juga kita tetap mengucap syukur dalam segala hal, karena memang itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah disampaikan. Tuhan, ajar kami terus lagi mengenal Tuhan hari-hari ini. Dan ajar kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Karena memang itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita semuanya. Kami tahu Tuhan, kau tidak iseng-iseng Tuhan Yesus membuat semuanya ini Tuhan. Tapi Tuhan mau ajarkan kepada kita supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan. Lewat membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Setiap hari mengenal Tuhan lebih lagi, bahkan lebih lagi dan lebih lagi, karena memang itu yang Tuhan inginkan dengan melakukan akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hanya percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah kami yang akan terus memimpin kami. Engkau Allah kami yang terus memampukan kami untuk lebih lagi mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan, kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu merupakan suatu gaya hidup. Dan kami percaya ada mujizat, ada berkat Tuhan di dalam pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpuji-pujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan mengasihi Yesus kita katakan amin. Dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Yang akan menjaga, melindungi, memberkati kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati dan percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara.